Oke guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putri Intan. Ganjil Karim seperti biasanya, dan seperti biasanya gue ada di sini untuk mempertanyakan dia seputar kehidupannya di Malaysia. Jadi beberapa video kemarin kan banyak banget tuh gue nanya-nanya gitu kan tentang lo apa ya, hijab lah segala macam gitu. Terus apa lagi ya waktu itu tuh pernah ya tentang lo kultur coklo di sana segala macam kayak gitu kan. Nah sekarang tuh gue kayak pengen nanya gitu, kepo juga sih maksudnya kan, yang notabene gue kan emang nggak pernah ngeliat dan ngurusin di sana juga gitu, maksudnya kayak lahiran di sana tuh kayak gimana segala macam kayak gitu kan. Lo kan basicnya kan semua totally anak lu dua-duanya kan tinggal di sana kan, lahir di sana kan. Nah itu kayak gimana sih, ceritain dong, maksudnya pengalaman lu lahirin anak di Malaysia tuh kayak gimana gitu. Kalau misalnya di Indonesia kan lu udah ngeliat nih kakak-kakak ipar lu nih yang kayak misalkan lahir Indonesia kayak gini, atau saudara-saudara kan udah sering ngeliatin gitu kan. Nah kalau misalnya dua anak kemarin itu gimana tuh? Oh ya udah, jadi ceritanya begini guys. Jadi waktu aku hamil tuh sempet tuh kayak sama husband tuh sempet nanya mau lahiran di Indonesia apa di Malaysia ya gitu. Nah terus akhirnya husband cakap, udahlah di Malaysia aja, nanti urusan sekolah dan segala macam itu aku senang ngurusinnya gitu. Kalau gue kan susah kan pakai visa apa semua gitu kan. Jadi kalau lahiran di Malaysia, menjadilah anak Malaysia karena gue married sama orang Malaysia asli gitu. Nah terus waktu hamil tuh lamanya di Indonesia, asik pulang pergi gitu kan, lama-lama udah 9 bulan baru deh tuh siap-siap di Malaysia gitu. Nah, waktu itu kita rencana tuh pengen punya anak lahir di Selangor, ya kan, karena Selangor negeri yang paling kaya ya, jadi mungkin pendidikan anak dan segala macam itu tuh banyak kelebihannya. Penuh ya. Iya betul. Nah terus setelah kalau nggak tahu kecapean, nggak tahu apa ya guys ya, waktu lahiran anak pertama itu air ketubannya kurang. Terus tiba-tiba dari klinik bilang, coba deh cek ke dokter rumah sakit besar gitu kan, hospital yang besar, betul nggak kurang, karena di klinik tuh masih pakai USG yang masih hitam putih gitulah, tak nampak sangat gitu kan, nggak kelihatan banget lah gitu. Akhirnya pergilah tuh ke rumah sakit besar. Terus akhirnya tau nggak apa, dokter langsung, ini memang air ketubannya kurang dan harus ditahan di rumah sakit. Coba bayangin. Dan itu tuh baru 8 bulan, belum masuk 8 bulan, 8 bulan kurang 3 hari atau 4 hari gitulah. Akhirnya gue dirawat dulu selama 3 hari itu, dirawat. Terus ya udah, setelah dirawat hari ketiga tuh baru deh proses untuk bersalin. Tapi di Malaysia itu diwajibkan banget bersalinnya secara normal. Harus normal berarti ya? Harus normal banget. Enggak sesar berarti ya? Enggak sesar. Nah akhirnya sama dokter, gue udah takut tau gak sih, karena kan kayak dicolok-colok gitu guys. Tahu nggak apanya? Nggak tahu. Polos saya mah nggak tahu apa-apa, nggak ngerti. Terus? Iya kan, kira itu normal kayak udah gitu kan, ternyata enggak, ternyata dicolok berapa cm gitu kan. Nah itu nggak ada pembukaan waktu izian. Akhirnya dimasukin obat juga nggak ada pembukaan, dimasukin alat apa ya, dibilang belon apa gitulah, kayak balon gitu loh, nggak ada pembukaan juga guys. Akhirnya saya ngomong gitu kan, kan hari itu pergi ke rumah sakit kerajaan. Terus saya bilang, dokter saya nggak kuat deh dokter, saya pengen di Caesar aja gitu. Akhirnya dokternya bilang, mana boleh, di sini nggak bisa suka-suka Caesar gitu. Kita namanya orang luar, terus nggak ngerti ya? Iya nggak ngerti, maksudnya kayak kalau di sini kan tahu sendiri, ya udah langsung aja Caesar gitu kan. Ada keputusan kita juga. Iya, kan, di sana tuh enggak, selama ibunya sehat. Kita wajibkan untuk normal gitu guys. Terus ya udah akhirnya takut kan, makin takut, makin sakit, dicolok-colok apa segala macam. Ya, ngomong enak tapi salah. Ya. Takutnya kayak ini dokter yang nyolok sakit. Terus ya udah. Dokter yang nyolok.
saking dicolokin terus nggak ada pembukaan, dimasukin obat, dimasukin. Bisa nggak gitu di skip aja intinya. Gue pengen nanya maksudnya kayak lu lahiran di sana sulit apa enggak gitu aja gitu. Sulit. Gue kayak rada gimana gitu. Sulit banget karena gue pengen Caesar kan, sesar gitulah. Soalnya kalau lu ngejelasin secara detail kayak kelihatan banget gue dewasa aja gitu. Maksudnya gue pengen kelihatan kayak anak-anak kayak nggak ngerti apa-apa gitu. Ya kamu kan sambil belajar ya. Gitu terus akhirnya nasib baik ya, itu apa namanya, susternya apa semua baik banget, dapetnya yang baik banget gitu. Karena ada temen cerita katanya ada yang jutek lah, ada yang garang lah, apa segala macam gitu kan. Nah alhamdulillah hari itu dapat yang baik banget karena dia tahu saya orang Indonesia, terus tahu tinggal di Jakarta, terus kita ngobrol-ngobrol gitulah. Nah terus akhirnya satu kamar nih, ini juga satu nih pengalaman, satu kamar itu ada 2 temen perempuan. Tadinya kan Mas Eri pengen masukin ke yang satu dong sendiri. Satu sendiri. Tapi nggak mau kan, nggak ada temennya gitu kan. Ya udah akhirnya dapat 3 orang gitu di dalam tuh. Pertamanya sebelum 3 orang itu, gue masuk di yang karena penuh kan, masuknya rame-rame. Ya rame-rame isinya ada 20 atau 15. Itu ngeden bareng-bareng. Enggak. Satu dari Itu bukan, itu sebelum lahiran. Jadi harus dirawat dulu di dalam ruangan itu dan masuk kelas 3 kalau nggak salah ya. Itu rame-rame tau gak sih? Jadi kanan orang, kiri orang, depan orang, belakang orang. Ih gila risih banget. Campur-campur, ada India, ada Cina gitu-gitu deh. Nah terus akhirnya saking risihnya. Tahu ketukar kali anaknya. Enggak kan belum bersalin. Kita kalau bersalin bareng-bareng ketukar. Iya makanya ngerinya kayak gitu kan. Ya udah. Dan gue paling ketutup sendiri. Kan emang setiap kamar itu ada jendela-jendelanya itu yang 20 orang kalau nggak salah deh. Ada jendela-jendelanya gitu kan. Gue yang paling ketutup sendiri. Jadi kayak ruangan apa coba bayangin. Yang lain tuh pada kebuka. Ya kan kebuka gini kelihatan orang. Begini kelihatan orang. Begini kelihatan orang. Iya kan? Akhirnya Mas Eri gimana caranya nih gue pindahin ke kelas 1. Cuma dokter bilang masih penuh kata dia gitu kan. Terus akhirnya mak mertua bilang udah bang pindahin aja ke swasta gitu kan. Taulah harga swasta kayak gimana kan guys gitu kan. Kesian juga kita kan sama mak mertua mau bayarin gitu. Akhirnya Mas Eri bilang tapalah sabar tunggu sehari lagi apa dokter cakap gitu kan. Akhirnya pas baru mau dipindahin besoknya mak mertua bilang udah pokoknya kalau hari ini nggak dapat juga pindahin terus ke swasta gitu kan. Kita mah udah ikut aja lah udah. Ikut aja gitu kan, mau rumah sakit mana kayak yang penting gue pengennya sesar gimana caranya gitu kan. Ya udah akhirnya ini deh apa namanya, ya udah tuh akhirnya mau pindah ke rumah sakit kan. Terus akhirnya mak mertua bilang pokoknya hari ini dia udah kekeh kayak gitu kan, hari ini kalau enggak dipindah juga ke kelas 1 udah masuk ke swasta gitu kan. Nah terus kayaknya nggak bisa sesuka hati gitu, misal swasta nggak terima balik ke sini ke kerajaan kayaknya nggak bakal bolehin gitu di. Ya udah akhirnya apa namanya, alhamdulillahnya nemu dapat juga yang kosong. Akhirnya oke pas banget yang untuk isi 3 orang gitu. Nah di dalam 3 orang itu kita tuh sahabatan. Gue kan orangnya friendly ya. Gue terus friendly dicolok dokter bareng-bareng. Enggak kan friendly. Nah ada satu temen namanya Zuraini. Hai Zuraini, sampai sekarang kita masih komunikasi tau nggak. Dia tuh banyak banget tolong. Malam itu abis dicolok-colok itu gue menggigil dan demam. Zuraini tuh nolongin gue, bilang malam-malam gini, Zuraini tolong matiin aircon. Oke Putri oke. Dia tolong matiin aircon. Zuraini saya mau pergi tandas. Oke. Sebab saya takut mau minta tolong suster tuh takut, nggak tahu kenapa. Padahal kan tinggal panggil atau picit apa gitu kan. Entah kenapa ini dia anak ini. Nih gara-gara ngelahirin Izan tau nggak? Gara-gara. Bukan gara-gara sih. Ini nih cerita melahirkan Abang Izan tau nggak? Nah ya udah akhirnya sampai sekarang tau nggak sih berteman sama Zuraini ini. Nah terus udah tuh akhirnya akhirnya Zuraini bilang kan, Putri ini udah demam lah Putri, bagi tahu dokter. Dokter tak boleh saya Caesar gitu kan. Gue udah tinggi tau nggak sih demamnya 39, berapa gitu kan. Itu padahal dokternya lagi mengusahakan gimana caranya normal, macam-macam lah, dimasukin ini dimasukin itu obat tetek bengek segala macam gitulah. Akhirnya setelah itu pas banget susternya ngecek gitu kan keadaan ibu-ibu hamil nih gimana. Pas ngeliat pas 39 lebih langsung dia COVID. Enggak, itu belum ada COVID. Terus ya udah akhirnya dia panggil kan dokter gimana nih si Putri, ini
tinggi, dia bilang gitu kan. Dokternya langsung, oke, ambil surat, baca sendiri Putri. Jadi kalau misalkan pendarahan akan ada tambahan darah gitu kan dari luar. Tapi kalau misal gatal-gatal atau nggak sesuai itu bukan tanggung jawab. Kayak gitu-gitu ya pokoknya. Kan kita takut ya. Aduh gini. Tapi biasanya sih nggak ada. Ini hanya dikasih tahu aja, dia bilang gitu. Ya udah akhirnya telepon Mas Eri, dia lagi on the way. Nah terus lo juga ada kan sama mama di rumah? Iya tapi nggak tahu kan itu. Iya waktu itu nggak tahu karena emang taunya kan bakal normal gitu, tanggal sekian gitu kan. Tapi malah maju gitu kan. Maju berapa hari ya? 5 hari apa 6 hari gitu. Langsung aja. Nah gitu guys. Langsung deh dia pun dikabarin cepet-cepet gitu kan. Dokter akhirnya cepet Putri ya, jangan bagi tahu gini gitu. Ya udah bagi tahu, "Dik, gue mau operasi." Hah, dia langsung kayak gitu. Gimana ceritanya? Lu nggak ngabarin, lu ngabarin ya? Ngabarin. Ngabarin ke gue doang kan? Iya ngabarin ke lo doang karena itu udah suruh cepet-cepet sama dokternya. Gue tuh lagi bertarung nyawa banget gitu kan. Gue Mama papa nggak tahu. Nggak tahu. Terus Mas Eri pun lagi di jalan. Langsung, "Bah gimana nih?" Dia tuh orangnya emang simple aja sih. Emang bener sih bagusan kayak gitu, simple, nggak yang aduh gimana enggak, dia nggak kayak gitu. Dia tipe yang ya udah kalau itu yang terbaik buat kamu, bismillah aja jalanin, dah nggak ada apa-apa, sehat-sehat gitu-gitu. Ya udah oke bah, saya masuk ke ruang operasi gitu. Ya udah enggak ketemu, nggak cipikat tau sama suami, nggak salam nggak apa karena udah cepet-cepet mau masuk ke ruang ya? Iya. Tuh bayangin ya, mau operasi bisa kayak gitu. Cepetan pakai helmet, pakai baju gitu. Kita apaan sih, takut deh. Namanya juga rumah sakit kerajaan kan. Tambah lu juga pertama kali banget ngerasain lahiran, terus di negara orang juga gitu kan. Tapi gue bersyukurnya lagi apa? Akhirnya Caesar juga. Udah pikir kayak gitu, akhirnya Caesar juga. Udah didorong ke ruangan, kita tiduran gitu kan. Terus orang pada ngeliatin gitu. Ih sumpah malu banget, kayak ya Allah kalau meninggal kayak gini kali ya gitu orang. Kan lu nggak punya rasa malu kalau meninggal mau. Berdim. Iya nggak maksudnya kalau orang sakit gitu kan atau apa, kayak gini orang kita didorong kan pakai tempat tidur gitu kan. Ya udah akhirnya langsung lu lagi nih sambil gini pas dorong. Iya malu lah misi gitu. malu banget. Ya udah suruh buka kalung apa semua rantai-rantai emas-emas gitu kan. Cincin-cincin kita nggak boleh lah. Itu pertama kali guys masuk ruangan operasi dan ya ampun. Tak lampu set. Langsung dibuka tangan apa semua disuntik belakangnya tuh. Tapi sebelumnya Aryo oke Putri. Oke. Cuma ya gitu. Cuma sumpah enak banget kalau Caesar tuh. Maksudnya kayak simpel aja gitu kan. Tapi orang-orang di Malaysia itu mereka tuh takut Caesar. Mereka udah biasa normal kan, cepet sembuh gitu. Nah ternyata Caesar sekarang juga guys cepet sembuh. Kok gue jadi nyaranin Caesar ya? Enggak sih, enggak gitu. Maksudnya jangan takut ya yang mau Caesar gitu guys. Gitu cerita kenapa Caesar di Malaysia. Dan tahu hari itu Mas Eri nggak tahu ngambil kelas 1. Pas tuh dia kayaknya nggak pakai ini deh surat kalau kita kawin beda negara terus gue pakai visa dan segala macam. Dia belum paham dan akhirnya kita bayar guys mahal banget berapa ribu gitu. Jadi hitungannya saya orang luar gitu. Nah waktu izin tuh mahal banget gitu deh. Nggak mahal banget sih maksudnya ya lumayan ribu-ribu juga lah. Iya. Terus kita pun sempet kaget gitu. Mas Eri kan orangnya nggak ribet, udah bayar aja, dia orangnya kayak gitu kan. Nah terus akhirnya tapi kita sebagai ibu tuh bertanya-tanya kenapa kok mahal banget ya, apa karena kelas 1 ya gitu. Tapi ternyata pas dipikir-pikir itu kita nggak pakai surat visa, gue nggak ditunjukin gitu. Jadi kayak lu orang luar terus tiba-tiba numpang lahiran aja gitu. Iya kayak gitu. Jadi jatuhnya mahal sama aja kan kayak pergi swasta. Tapi mungkin swasta lebih mahal gitu kan gitu. Tapi overall maksudnya dokternya baik-baik kan? Dokternya alhamdulillah baik-baik. Susternya alhamdulillah baik-baik, malah berteman banget. Tapi itulah gara-gara hilang nomor telepon jadi nggak komunikasi lagi. Ya karena kan abis pas lahiran Jen kan susternya juga sering main ke rumah kan. Tapi itu lain, suster klinik. Oh beda ya. Beda. Suster klinik dekat rumah juga sahabatan banget guys sama saya. Mereka kalau saya balik kampung. Dokternya ingat nggak lo namanya siapa dokternya? Alah, dokternya Cina pula. Ini hasil anaknya nih keluaran nih. Sini lo. Ini hasil keluarannya nih. Ini dia. Terus waktu pertama lahir itu bibirnya tinggi sangat. Nggak tahu kenapa. Nggak bisa pakai ini, duduk sini. gitu. Nah, ini dia nih hasilnya nih. Hasil pertamanya nih. Gitu, ya kayak gitu ya, maksudnya kayak ya maksudnya banyak cerita juga kan, maksudnya pertama kali lahiran juga di negara orang betul, juga. Betul. Dan alhamdulillah banget baik
dapet yang baik banget saat itu gitu. Jadi kalau misalkan buat orang-orang kayak lu gitu yang kayak misalkan kawin campur gitu, terus orang Indonesianya ceweknya gitu, kalau lahiran gitu ada nggak sih maksudnya lu saran-saran atau gimana gitu? Sarannya itu aja, kalau apa ya, kalau mau lahiran jangan lupa tunjukin itulah surat-surat kalau kita kawin campur gitu kan. Sama ya kalau bisa pakai kerajaan kenapa enggak, tapi kalau yang kerja-kerja ini mungkin pada perginya ke yang swasta ya silakan kalau ada duit lebih kan. Kalau kita tuh sayang gitu kan kalau dapat asuransi gimana sih masing-masing orangnya sih itu. Iya betul. Karena kerajaan juga alhamdulillah aku senangnya gitu di kerajaan, ya nggak tahu ya yang waktu izin tuh alhamdulillah dapat dokter yang baik, dapat suster juga yang baik-baik banget gitu. Ya pokoknya aman semua lah ya. Iya aman. Oke, tadi kan udah cerita yang izin tuh ya kan, maksudnya anaknya udah keluar tuh, udah gede gitu kan. Nah, satu lagi yang kalau yang si Iki nih gimana, ini secara singkatnya aja lah gitu. Iya kalau Iki makanya kurang lebih tetap kan di rumah sakit kerajaan juga kan. Rumah sakit kerajaan juga. Sama yang maksud kurang kalau lebih itu murah, kalau Iki murah. Nah, karena udah tahu persyaratannya. Iya. Cuma ada satu lagi yang bikin ribetnya. Dokternya bilang kalau ibunya sehat, tetap diusahakan normal. Oke. Ya tetap karena kan emang di sana kan emang tujuannya harus normal gitu kan. Iya benar banget guys. Tapi ini kalau misalnya si Iki itu apa namanya, sesar juga? Iya sesar juga, karena kan itu kan pertamanya dokternya harus normal. Terus ya udah akhirnya udah masuk rumah sakit kan. Iki itu lebih 40 minggu berapa hari gitu. Tiba-tiba air ketuban pecah, terus akhirnya ke rumah sakit, dokter cek. Oke, kamu harus normal. Gimana caranya? Karena Caesar yang pertama udah bagus gitu kan, udah baik, gak ada masalah. Silakan normal balik. Lama. Terus dokter nggak boleh ke Caesar. Tak boleh. Dia cakap macam tuh. Aduh, kita udah takut kan. Tapi dokter juga ragu karena 40 minggu lebih, terus kedua kok perut gede banget gitu kan. Pas dicek, tau nggak Iki berapa beratnya? 3,8 guys. Gede banget, kayak bayi 3 bulan coba. Akhirnya dokternya berunding. Kalau di sana tuh emang kalau Caesar tuh ini ya apa namanya, kayak bener-bener diomongin betul-betul gitu. Kalau di kita kan di Indonesia kan dokter kita mau Caesar, oke, gitu kan. Kalau di sana kalau mau Caesar tuh pikir dulu gimana. Akhirnya dokternya dengan berat hati dia bercakap macam ini dengan Mas Erik. Maaf ya, Enci, istri Enci anaknya terlalu besar apa semua takutnya. Kita dalam hati udah gini, yes, Caesar, yes. Padahal ngomong aja ya, udah Caesar aja gitu ya. Cuma maaf ya. Prosedur juga kan. Iya sih. Prosedur negara juga mungkin. Iya mungkin ya. Terus dia ngasih taunya gini, takutnya Iki kalau dipaksain ininya patah lah gitu kan, normal. Gue dalam hati yes, emang itu yang gue pengen Caesar. Akhirnya Caesar lagi. Nah, kalau yang Iki nih gimana tuh? Sama maksudnya dapat dokternya enak juga, terus susternya enak juga gitu. Sempat nggak enak karena waktu itu apa ya, ramai kan, namanya kita mau Caesar. Dia nggak bisa langsung tenang gitu, nggak bisa. Jadi dia mau nunggu, kalau kerajaan Malaysia itu menunggu kosong guys. Kayaknya mungkin sama kali kayak gitu ya semua rumah sakit ya. Waktu yang kosong, siapa waktunya ini diduluin gitu. Siapa yang sekiranya mengancam nyawa si baby tuh diduluin. Gue aja kayak gitu waktu Iki, gue udah mau masuk. Terus ada orang yang babynya udah cengap-cengap. Akhirnya Putri tunggu sebentar ya. Ini ada orang mau maju, disela lagi, tunggu lagi, kayak gitu guys. Waktu Iki tuh banyak banget ininya apa namanya, pengalaman yang gak enaknya gitu. Akhirnya pas Caesar, pas lucunya gini, pas dokternya buka perut set, terus pas dibuka dokternya cakap, besarnya baby. Tahu tak berapa? Masa dicek kan 3,8. Pas ditimbang udah keluar 4,3 guys. Itu sebesar baby 3 bulan. Gede banget. Iki tuh parah banget. Tapi ya alhamdulillahnya ya aman-aman aja gitu. Alhamdulillah aman. Tapi kan perut gue jadi gede banget gitu kan, jadi mekar gitu ya. Itulah karena jaga-jaga banget. Dokternya udah ngomong gini pas habis lahiran, Putri nanti anak yang ketiga tolong pas udah waktunya kayak 7 bulan langsung diangkat. Jadi nggak boleh sampai besar banget karena perut udah mulai menipis kan. Iya. Makin tua. Makin menipis. Ada. Gitu guys.
Ya pokoknya gitu, maksudnya kayak ya ada enak ada enggaknya lah gitu Iya, betul, kan ya. betul. Tiap anaknya beda-beda ceritanya mungkin. Iya betul. Terus sama ini guys, kenapa ya kalau di Malaysia itu pasti deh anak-anaknya tuh pada ini apa punya penyakit kuning gitu loh. Baby tuh pada kuning kan, waktu Izan kuning, Iki kuning. Gua nggak ada pengalaman apa-apa kan. Terus mak mertua dengan mama saya nggak punya pengalaman kuning gitu. Jadi mereka juga paling nanya-nanya, suruh minum ini, suruh makan ini gitu-gitu guys. Dan kenapa gitu ya? Mungkin dari segi makanan kali ya, makanan atau minuman kali ya. Ya mungkin bisa jadi. Pada kuning-kuning. Iki tuh sampai parah banget, tinggi banget sampai akhirnya dirawat guys. Dirawat di khusus ruangan yang apa, inkubator apa ya? Ya model kayak gitu lah ya. Kuning gitu. Kayak gitu guys ceritanya. Ya, mungkin ada yang tahu bisa tulis kolom komentar. Iya betul. Ya gitulah pokoknya. Itu ceritanya lahiran anak saya guys, dan pengalaman saya selama bersalin di Malaysia. Ya, udah begini nih anaknya udah gede nih ya kan. Nah ya udah pokoknya kayak gitu aja tuh video tentang cerita dia lahiran ya kan. Selama dia lahiran tuh ada 2 anaknya ya. Ya ada enak ada enggaknya, emang hal yang wajar lah gitu kan, namanya di negara orang. Yaudah pokoknya kayak gitu ya. Pokoknya jangan lupa di like, comment, subscribe ya kan. Dan juga mampir ke channel gue Hasil Karim. Oke. Yaudah pokoknya kayak gitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya.